Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Dewi dalam acara dialog khusus yang akan membahas masalah isu-isu yang ada di Surabaya dengan pakarnya tentunya. Hari ini kita akan membahas mengenai isu mengenai kesehatan yang ada di Surabaya, terutama untuk hari ini kita akan membahas mengenai kesehatan lingkungan. Nah, setelah hadir bersama saya para pakar dan ahlinya mengenai kesehatan lingkungan, di sini sudah langsung saja kita sapa, ada Pak Dwi Haryono sebagai ketua dari Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan, betul ya Bapak ya? Betul, ya. Kemudian juga ada Bapak Winarko, betul ya Pak ya, yang merupakan Dewan Pakar dari Ahli Kesehatan Lingkungan seperti Betul itu ya. sekali, Iya, langsung saja mungkin kita akan ngobrol agak santai gitu ya Bapak ya, mengenai kesehatan lingkungan, mengenai HAKLI juga ya Bapak ya. Ya, mungkin bisa dijelaskan dulu, mungkin rekan-rekan atau pemirsa di rumah mungkin baru ada yang belum mengetahui mengenai apa sih itu HAKLI atau Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan gitu, cabang Surabaya itu seperti apa gitu Bapak, bisa dijelaskan mungkin? Iya, jadi Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Surabaya ini adalah wadah dari para ahli kesehatan lingkungan, baik itu yang bekerja di dinas, di institusi pemerintahan, swasta, yang mereka mengabdikan dirinya di bidang kesehatan lingkungan. Berarti itu sejenis organisasi profesi begitu ya Bapak ya? Oh iya, gitu-gitu. Terus Bapak, kalau misalkan untuk HAKLI ini sendiri gitu, kira-kira kapan terbentuk dan berdirinya, kemudian di mana itu mungkin Bapak bisa dijelaskan juga? Jadi organisasi profesi Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan atau HAKLI ini berdiri sejak tanggal 12 April tahun 1980. Pertama kali didirikan di Kota Bandung, Jawa Barat. Jadi, oke, berarti sudah lama begitu ya Bapak, dari tahun 1980 juga begitu ya. Ya, untuk HAKLI ini sendiri gitu Bapak, sebenarnya apa sih tujuan dari mungkin para tadi profesi yang mengenai ahli kesehatan itu membentuk HAKLI ini sendiri, tujuannya itu untuk apa sebenarnya Bapak? Jadi tujuan dari terbentuknya Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan ini adalah untuk mewadahi, yang pertama adalah mewadahi dari anggota-anggota yang bergerak di bidang kesehatan lingkungan ya, yang bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Itu tujuannya ya Bapak ya. Kalau untuk mungkin asas atau dasarnya terbentuknya HAKLI ini Bapak mungkin bisa sekalian juga dijelaskan? Ya, jadi asasnya HAKLI ini adalah berasaskan Pancasila, kemudian sifatnya adalah sifat terbuka. Jadi ini terbuka untuk semua orang bisa masuk ke HAKLI gitu, maksudnya yang memiliki profesi dan ahli di bidang kesehatan itu bisa masuk di HAKLI ya Pak ya? Jadi sifatnya terbuka tersebut artinya bahwa semua orang ini bisa menjadi anggota profesi HAKLI, tentunya dengan syarat atau dengan ketentuan yang sesuai atau yang telah ditetapkan di anggaran dasar rumah tangga. Oh begitu, jadi memang tidak tertutup untuk orang-orang yang misalnya khusus gitu ya Bapak ya? Tidak, ini memang terbuka. jadi terbuka. Kalau ngomongin masalah anggota ya Bapak ya, kalau untuk HAKLI sendiri itu untuk keanggotaannya itu seperti apa? Mungkin ada tingkatannya kah atau seperti apa gitu Bapak? Ya, jadi untuk anggota yang pertama ada anggota biasa, kemudian ada anggota luar biasa dan anggota kehormatan. Anggota biasa itu seperti apa? Anggota biasa adalah mereka yang telah mengabdikan dirinya atau mereka yang mempunyai pendidikan khusus, yang telah menempuh pendidikan khusus di bidang kesehatan lingkungan. Itu. Kemudian anggota yang luar biasa adalah mereka yang telah mengabdikan dirinya di bidang kesehatan lingkungan. Jadi walaupun background atau pendidikan dasarnya bukan kesehatan lingkungan, mereka bisa diangkat menjadi anggota luar biasa.
Kemudian anggota kehormatan adalah anggota yang diangkat secara khusus oleh pengurus Hakli. Oh, jadi kalau misalkan untuk anggota gitu ya Bapak ya, berarti ketika seseorang itu masuk menjadi anggota, misalkan awalnya anggota biasa gitu ya, Iya. itu apakah ada kemungkinan untuk bisa naik lagi jabatannya untuk jadi anggota luar biasa itu, atau memang sudah ketika di awal ditarik atau ketika awal masuk memang sudah akan seperti itu Bapak? Iya. Pak Win bisa Iya, menambahkan iya. Pak Win? Terima kasih Mbak. Iya. Mbak Dia atau Mbak Dewi ini? Mbak Dewi Bapak boleh, oke. ya boleh. Pemirsa yang saya hormati, menarik memang kalau kita membahas masalah lingkungan. Jadi jenis keanggotaan itu tidak terkait dengan perubahan karena hierarki, tidak. Jenis anggota biasa itu adalah mereka-mereka yang memiliki basic pendidikannya itu di bidang kesehatan lingkungan, Mbak Dewi. Ya. Menurut PMK 32 Peraturan Menteri Kesehatan tentang penyelenggaraan pekerjaan sanitarian yang diwadahi di Hakli seperti Bapak Ketua tadi sampaikan, itu ada yang disebut sanitarian yang basically daripada pendidikan ada pendidikan profesi. Betul. Kemudian ada dari diploma 4, kemudian diploma 3 dan diploma 1. Sedangkan yang dimaksud oleh Mbak Dewi yang terkait apakah bisa biasa, tidak demikian maksudnya. Jadi anggota biasa itu mereka yang latar belakang pendidikannya memang di bidang lingkungan. Sedangkan yang anggota luar biasa, mereka-mereka ini bukan alumni yang pendidikannya di bidang lingkungan, tetapi karena tugasnya di bidang lingkungan dan memiliki jabatan fungsional SK yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan di bidang sanitarian, maka inilah yang disebut anggota luar biasa. Sedangkan anggota kehormatan itu ada orang lain, tetapi peduli terhadap keilmuan. Seperti di Surabaya ini ada pakar lingkungan dari Fakultas Sosial Masyarakat, Profesor Jahit Kemal, itu anggota penghormatan. Jadi mereka di luar profesi, tapi juga concern atau peduli terhadap masalah lingkungan. Nah, ini mereka kami angkat menjadi anggota kehormatan sebagai ketentuan yang akan dikeluarkan oleh pengurus pusat. Berarti demikian. Gitu. Jadi bukan hierarki seperti ya Bukan, Bapak ya. betul, Jadi lebih ke bukan. pengkategorian anggotanya Betul, saja. status, ya, Lebih ke sebagaimana status gitu. tersebut di dalam anggaran dasar dan rumah tangga Hakli tadi. Demikian Mbak Dewi. Iya Bapak. Kalau ini kalau dibicarakan lebih menarik lagi gitu ya Pak ya. Kalau untuk anggotanya mungkin bisa lebih diberikan contoh gitu ya Bapak. Kalau yang anggota biasa ini contohnya seperti apa, anggota luar biasa ini contohnya seperti apa, sama yang kehormatan itu tadi sudah ya yang kehormatan itu ya Bapak ya. Terima kasih, mohon izin Pak Ketua. Monggo. Ini jadi termasuk Pak Dwi, saya ini anggota biasa karena kami memang dilahirkan dari pendidikan bidang lingkungan Mbak Dewi. Tetapi mereka yang anggota luar biasa sebagai contoh di UPT Kesehatan seperti Balai Besar Teknik Lingkungan dan Surveillance, kemudian di Balai Besar Laboratorium, mereka itu memiliki tugas sehari-hari yang ada kaitan dengan kesehatan lingkungan. Karena pendidikannya bukan dari kesehatan lingkungan, tetapi memiliki SK sebagai tenaga sanitarian, maka mereka diangkat menjadi anggota luar biasa sesuai dengan persyaratan yang ada di dalam anggaran dasar. Itu contohnya ya. Jadi mereka itu adalah bertugas di bidang sanitasi atau bidang kesehatan lingkungan, tetapi basic pendidikannya bukan dari pendidikan yang ada di kesehatan lingkungan. Sedangkan penghormatan seperti tadi saya sampaikan bisa profesi lain, tetapi mereka peduli. Ya teman tadi seperti banyak seperti profesor di bidang ilmu kehewanan. Kita angkat menjadi kehormatan, dan itu pun melalui mekanisme persyaratan karena mereka layak untuk kita usulkan menjadi anggota kehormatan tadi, kemudian ditetapkan oleh pusat bahwa mereka inilah orang-orang termasuk anggota kehormatan. Demikian Mbak Dewi. Iya Bapak. Kalau misalkan untuk keanggotaannya ini sendiri gitu ya Bapak, untuk yang memiliki kewenangan nanti pada akhirnya untuk diangkat sebagai anggota biasa, diangkat sebagai anggota luar biasa, kemudian juga diangkat sebagai anggota kehormatan, itu siapa Bapak nanti yang menentukan kalau misalkan dari Hakli ini sendiri? Ya, jadi terima kasih, mohon izin lagi Bapak Ketua. Ini kebetulan ya saya ini Dewan Pakarnya sebagai Dewan Pakar yang dipercaya oleh Bapak Ketua, tetapi sesungguhnya saya sendiri ini pengurus daerah.
Jadi begini Mbak Dewi, seluruh usulan dari provinsi juga ada pengurusnya, namanya Pemda. Ya, jadi seperti di anggaran dasar, pengurusan kedudukannya itu ada di pusat, ada di daerah, dan ada di cabang. Cabang itu adalah kabupaten atau kota, dan komisariat sesuai dengan bidang kerja mereka atau di mana mereka bekerja. Itulah keanggotaan ini kita ajukan, kemudian diverifikasi oleh pengurus pusat, dan ketika itu nanti layak sesuai dengan portofolio, persyaratan, ada ijazah dan karya-karyanya, maka ditetapkan sehingga nanti masuk ke dalam jajaran kepengurusan. Ditetapkan kalau di cabang ini yang ditetapkan adalah daerah provinsi, kalau di provinsi yang ditetapkan adalah pusat. Begitu Mbak Dewi. Memang sudah ada prosedurnya sendiri. Betul, begitu ya Bapak ya, ada mekanismenya. Ada harus dipenuhi. Iya, jadi bukan semena-mena langsung misal diangkat misalkan sama Bapak Ketua gitu, tidak ya Bapak ya. Jadi memang ada prosedur yang memang harus dijalankan gitu ya Bapak ya. Betul sekali Mbak Dewi. Ya, untuk misalkan nanti adakah pendaftarannya, misalkan ada seorang ahli atau seorang profesi yang memang bekerja di bidang kesehatan lingkungan, kemudian mereka ingin mendaftarkan diri untuk menjadi anggota dari Hakli ini, itu kira-kira mereka bisa mendaftarkan diri kemana Bapak? Ya, Bapak Ketua menjelaskan. Silakan. Jadi untuk pendaftaran anggota Hakli ini bisa diakses di hakli.or. Di sana bisa mendaftar secara online. Betul. Gitu. Jadi Nanti bisa ke Hakli. persyaratannya diupload di website tersebut, nanti baru diverifikasi. Berarti sudah Gitu. secara online ya Secara Bapak online, ya. iya. Betul, luar biasa sekali. Pemirsa di rumah ini, kita nanti setelah ini juga akan kembali lagi dengan pembahasan yang lain ya Bapak. Nanti kita akan membahas masalah apa itu kesehatan lingkungan lebih jauh ya, bersama dengan Pak Winarko dan juga Pak Dwi. Jangan kemana-mana, tetap di Dialog Khusus. Baik pemirsa, kembali lagi dalam Dialog Khusus. Kita akan melanjutkan pembicaraan yang sangat menyenangkan ya Bapak, sangat menarik gitu mengenai kesehatan lingkungan gitu ya Bapak ya. Karena memang lingkungan itu juga ternyata ada bidang kesehatannya gitu ya, nggak hanya kesehatan masalah fisik gitu, tapi juga lingkungan perlu diperhatikan begitu ya Bapak. Ini kalau kita berbicara mengenai kesehatan lingkungan gitu ya Bapak, sebenarnya kesehatan lingkungan itu apa sih Bapak gitu? Mungkin bisa dibantu dulu ya Pak Inarkat. Oke. Terima kasih Mbak Dewi. Pemirsa yang saya hormati, jadi memang menarik ini untuk kita sampaikan. Betul. Bahwa jujur kita sampaikan, tidak ada kehidupan di dunia ini tidak dipengaruhi oleh masalah lingkungan. Benar. Oleh karena itu, maka lingkungan yang sehat harus diberikan jaminan Mbak Dewi. Ya. Dan siapa yang menjamin kesejahteraan lingkungan sehat? Itu sebagaimana diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 66 maupun di undang-undang kesehatan nomor 36 tahun 2009 di pasal 163, bahwa pemerintah daerah dan masyarakat wajib menyediakan lingkungan yang sehat Mbak Dewi. Kenapa? Karena status kesehatan masyarakat sangat dipengaruhi, yang pertama adalah masalah lingkungan. Iya, benar. Yang kedua itu adalah perilaku manusia. Betul. Yang ketiga itu adalah pelayanan kesehatan. Dan yang keempat itu adalah keturunan atau hereditas. Iya, betul. Nah, sehingga kita kalau bicara masalah lingkungan, yang bagaimana sih? Seperti tadi saya sampaikan, bahwa lingkungan sehat, perlu kami sampaikan, apa sih lingkungan? Segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, sebagaimana di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan ketentuan pokok lingkungan hidup, disebutkan ada segala sesuatu yang ada di sekitar itu ada lingkungan, baik masalah fisik, baik masalah biologi, kimia maupun sosial Mbak Dewi. Iya, betul. Sehingga kesehatan lingkungan ini didefinisikan sebagai suatu upaya pencegahan Mbak Dewi. Apa yang dicegah? Penularan penyakit di mana lingkungan sebagai perantara. Betul. Kan gitu Mbak Dewi. Iya. Nah, oleh karena itu bahwa lingkungan harus dibebaskan
dari penularan penyakit baik langsung maupun tidak langsung, dari aspek fisik, aspek biologis, kimia, dan sosial, Mbak Dewi. Inilah supaya tahu masyarakat, oh ternyata lingkungan itu harus sehat, betul. Nggak cuman fisik aja ya Betul Bapak ya, sekali. tapi juga harus lingkungan disehatkan juga. Lingkungan itu di mana lingkupnya? Nah, ini perlu kami sampaikan. Iya betul. Di dalam ayat berikutnya di dalam Undang-Undang Kesehatan sendiri itu di pemukiman, Mbak Dewi. Betul. Ya, Satu di pemukiman. pemukiman. Berarti semua penduduk selama 24 jam yang ada di pemukiman harus benar-benar terjamin agar tidak terekspos oleh kontaminan-kontaminan yang ada di lingkungannya, Mbak Dewi. Iya betul. Baik itu kontaminan secara fisika tadi sebagai biologi maupun kimia dan sosialnya. Iya, Ini. betul. Nah, ternyata juga bahwa lingkungan yang dijaga di mana? Di tempat kerja, Mbak Dewi. Ya, termasuk di ruang ini. Apakah orang yang ada di sini itu betul-betul bebas dari risiko penyakit? Ya belum tentu, Belum tentu. juga, betul. Oleh karena itu perlu kesehatan lingkungan itu diterapkan di tempat kerja, baik itu di tempat kerja di perkantoran, industri maupun tempat kerja yang lainnya, termasuk di pariwisata, Mbak Dewi. Oh pariwisata juga ya, termasuk juga ya Pak. Maupun di tempat-tempat umum. Betul. Nah, tempat umum itu baik tempat umum itu apa sih? Tempat di mana orang berkumpul, baik secara aksidental maupun secara menerus-menerus, contoh hotel, terminal, itu ya pasar, plaza, itu adalah tempat berkumpul orang yang terus-menerus. Tidak bisa, Mbak Dewi masuk sekarang, kamu nanti jam 10 harus keluar ya. Enggak, ini terus-menerus. Tetapi ada yang sifat aksidental, contohnya kita nonton bioskop, itu masuk bareng, keluar bareng. Nah, ini tempat umum yang soalnya. Oleh karena itu, semua siapa saja harus terhindarkan, harus dicegah kontak baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, upaya dilakukan apa? Satu, Mbak Dewi, ini loh, ini yang perlu masyarakat ketahui ya. Iya betul. Jadi pemerintah ini sebenarnya sudah betul melindungi dengan regulasi, Mbak Dewi. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar sendiri di alinea keempat itu salah satunya kan mencerdaskan dan mensejahterakan. Nah, kesejahteraan ini apa? Kesehatan, Mbak Dewi. Jadi salah satu juga merupakan kesejahteraan, bukan hanya ekonomi gitu ya Bapak sekali. ya. Termasuk di batang tubuhnya bahwa warga negara Indonesia berhak atas kesehatan. Itu Mbak Dewi ya. Nah, kemudian di sini karena ini menjadi penting dikeluarkanlah undang-undang. Siapa yang menyusun? DPR RI persetujuan dengan Presiden. Karena hierarki pembentukan undang-undang itu diatur di mana? Di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan. Jadi tertinggi adalah dasar Pancasila, ada undang dasar, begini Pak, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, ada Perpu, kemudian ada Pergub, ada itu semua undang-undang ada hierarkinya. Nah, kemudian kita tahu bahwa ternyata di Undang-Undang Kesehatan itu sudah secara eksplisit menyebutkan pentingnya kesehatan lingkungan. Dan kemudian siapa yang menangani? Keluarlah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 14 tentang jenis profesi. Di dana ada 28 profesi, salah satunya adalah kami ini tadi. Jadi memang yang untuk mengawasi masalah kesehatan lingkungan. Betul begitu sekali, ya Bapak ya. Jadi kami ini salah satu dari 28 jenis profesi yang ada di Undang-Undang Tenaga Kesehatan Nomor 36 Tahun 12, dan atas jenis ini mereka harus memiliki kewenangan dan kompetensi di dalam bidang pekerjaan. Oleh karena itu bagi setiap tenaga kesehatan harus memiliki surat tanda registrasi, Mbak Dewi. Oh begitu ya Bapak ya. Apa itu? Sebagai dasar bahwa untuk mengurus izin kerja atau praktek profesi di kabupaten atau kota. Nah, menariknya Mbak Dewi, apakah STR diberikan bisa? Tidak, Mbak Dewi. Mereka harus melalui uji, ya gitu ya. Uji, ada ujiannya juga. Gitu. Sebagai bentuk pengakuan apakah dia mempunyai kemampuan minimal yang dipersyaratkan untuk menjalankan tugas profesinya. Nah, soalnya saya lanjutkan. Jadi selain penyihatan yang menjadi peran mereka menyehatkan lingkungan tuh termasuk tadi adalah ada air, udara dan seterusnya. Juga kegiatan apa, Mbak Dewi? Itu adalah kegiatan pengamanan, mengamankan semua sumber bahaya agar tidak kontak dengan manusia. Dan kemudian pengendalian, apa yang dikendalikan? Mbak Dewi, kita harus tahu bahwa kita tidak bisa lepas dari
serangan dari serangga sebagai perantara, Betul. termasuk penyakit yang ditularkan karena kepada binatang, Ya, kan benar. gitu. Ya, seperti virus gitu ya, Bapak, contoh, ya. Mbak Dewi, Ya. ya, demam berdarah dengue Iya, itu masuk di Indonesia mulai tahun 68 betul. di Jakarta dan di Surabaya, kan gitu Mbak Dewi, ya. Betul. Kenapa kok sampai sekarang itu masih belum tuntas? Ada 3 hal Mbak Dewi yang harus kita perhatikan. Satu, penularan penyakit itu satu harus ada sumbernya. Iya, Nah, yang kedua harus ada perantara, baru ada calon penderita. iya. Nah, perantara ini bisa melalui kendaraan atau vehicle atau benda mati seperti air, udara, tanah, peralatan makan, minum. Ini juga perantara. Nah, yang satunya perantaranya apa? Ini adalah vektor dan binatang berpenyakit. Nah, tugas kami Pak Dwi dengan kami ini saya ada bagaimana memutuskan mata rantai penularan penyakit ini. Iya, betul. Melihat apa? Meniadakan atau menekan daripada perantaranya dari sampai pada tingkat tertentu sehingga tidak lagi menjadi masalah bagi masyarakat. Kan di situ ada standarnya. Iya, betul. Jadi sebagai contoh tadi ya, di lingkungan itu kalau di pemukiman itu ada baku mutu. Ya. Dari elang mengeluarkan, gubernur juga melahirkan bahwa setiap limbah yang dibuang harus memenuhi persyaratan. Iya, Nah, kan betul, itu ya. Oh, betul. udara ada persyaratan. Nah, bedanya kalau di tempat kerja itu ada syarat sendiri, Mbak. Kalau tempat kerja kan 8 jam. Iya. Ya, Pak, iya. Untuk jam kerjanya Iya, 8 jam kerjanya. begitu ya, Itu ada Bapak ya. bapaknya. Siapa yang mengawasi? Kami ini petugas yang melakukan inspeksi apakah lingkungan yang ada di sekitar itu memberikan ancaman enggak kepada masyarakat. Nah, ini tugas kami, salah satunya adalah memberi pengawasan. Nah, ya. Oleh karena itu profesi ini pemirsa itu juga dibekali keterampilan untuk apa? Satu, melakukan pengukuran langsung di lapangan. Iya. Ya, karena ada beberapa parameter yang tidak bisa dibawa ke laboratorium Mbak Dewi. Contoh misalkan, suara, apakah suara ini mengganggu pendengaran? Kita ukur di lapangan, nggak bisa udah ditata. Iya, di bawah itu tidak bisa ya, Bapak, Jadi, ya. oleh karena itu ini parameter harus segera. Ini adalah menjadi salah satu kompetensi mereka. Kemudian juga pengambilan sampel, ya, air diambil, nanti diperiksakan, udah diambil, diperiksa, makanan juga disampel, alatnya lewat usap alat. Ini adalah kompetensi yang minimal harus dikuasai Mbak Dewi. Berarti memang tidak sembarangan begitu ya, Betul, Bapak ya. Mbak Memang Dewi. harus paham segala sesuatu step by stepnya. Iya. Untuk kerja di lapangan, ambil sampel seperti apa, Betul sekali, Mbak untuk Dewi. tahu standarnya seperti Betul apa. sekali. Jadi memang bukan sekedar himpunan yang hanya mengawasi saja gitu Betul ya, Bapak, sekali. tapi juga mengontrol, kemudian Iya. juga ada survei juga, betul Ya. begitu ya, Bapak ya. Jadi itu yang sebagaimana usaha Hakli, saya menambahkan dari Mas Di tadi, bahwa usaha kita itu satu, kita itu adalah apa? Memberikan penghalangan terhadap pemeliharaan para anggota. Betul. Supaya kompetensi itu atau kemampuan minimal standar itu tetap terjaga. Betul. Kemudian kami juga melakukan pengembangan Pak Dewi lewat penelitian, lewat pengabdian masyarakat, gitu ya. Jadi sebagai contoh, anggota kami yang diketahui Pak Dwi di Surabaya ini, itu ada mereka di jajaran dinas kesehatan, Iya. di puskesmas, ada juga di rumah sakit Mbak Dewi, Oh, ada di begitu. akademisi. Ya, saya ini anak akademisi. Oh ya, termasuk Jadi, salah satu akademisinya iya, saya ya, akademisi Bapak yang ya. kebetulan saya itu adalah dosen. Iya. Dan perlu kami sampaikan bahwa bakti daripada profesi ini yang dipimpin oleh Mas Dwi ini, kita salah satu contoh ya, kami di Surabaya karena Iya. kami tahu bahwa kita hidup di wilayah hukum Surabaya, apa yang Iya. bisa kita berikan di Surabaya. Betul. Nah, contoh kami bersama Sivitas melakukan penanaman mangrove. Loh, kenapa kok mangrove? Kami sampaikan Pak, ternyata mangrove itu hasil riset mampu menurunkan logam berat. Iya. Logam berat ini dampaknya kepada kesehatan bisa mengakibatkan kelumpuhan saraf dan sebagainya. Nah, ternyata hasil penelitian ini membuktikan mangrove mampu mengurangi, sehingga kita pengabdian masyarakat untuk penanaman mangrove. betul. Juga kita termasuk kita tahu sekarang di Surabaya kan banyak SWK ya, Iya. sentra-sentra wisata kuliner ya, yang Betul, telah digalakkan betul, oleh ibu wali kota iya. kita. Salah contohnya apa? Kita pengabdian ke sana. Bagaimana kita pendampingan, memberikan pencerahan agar makanan ini tidak kontak dengan udara, Betul. mengotori atau lalat sebagai vektor tadi. Iya. Agar terhindarkan penyakit yang menyangkut dengan penyaluran.
Masih banyak Pak Dewi. Masih yang banyak harus sekali ya Bapak betul penerapannya sekali. untuk di lingkungan seperti itu ya masih banyak lagi karena Betul memang sekali. lingkungan itu sangat teramat luas ya Bapak Betul ya sekali. dan selalu ada di sekitar kita. Nanti kita akan bahas lagi ya Bapak ya lebih jauh mengenai bagaimana sih penerapan kesehatan lingkungan di setiap divisi mulai dari lingkungan daerah kemudian dunia kerja juga nanti kita akan bahas lebih lanjut. Jangan kemana-mana, tetap dalam dialog khusus. Bapak pemirsa, kembali lagi kita di dialog khusus pada malam hari ini. Kita sekarang kebetulan sedang berada di Royal Singosari Cendana ini Bapak ya, merupakan sebuah hotel di Surabaya. Karena tadi kita membahas masalah kesehatan lingkungan, salah satunya mungkin bisa di tempat publik seperti ini, di hotel begitu juga emang penting gitu ya Bapak ya. Kita akan membahas mengenai kesehatan lingkungan ini menurut sudut pandang dari hotel, dari orang-orang hotel seperti itu Bapak. Kita sudah kedatangan dari Bapak ya Bapak ya, dari asisten FO manager dari Hotel Royal Singosari, betul ya Bapak ya, dengan Betul. Bapak Saya Iskandar. Iskandar. Betul, selamat malam Bapak. Selamat malam. Ya, jadi kita bakalan ngobrol nih Pak, kita dari tadi sudah ngobrol masalah kesehatan lingkungan seperti itu ya Bapak ya. Oke. Ini kita ingin tahu bagaimana sih perspektif atau pandangan dari orang-orang yang bekerja di bidang perhotelan gitu ya Bapak, salah satunya gitu yang memang memegang peranan penting juga dalam melestarikan kesehatan lingkungan. Menurut Bapak Iskandar sendiri, bagaimana sih kesehatan lingkungan itu penting untuk diterapkan terutama di hotel seperti itu ya Bapak? Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi, selamat malam Bapak. Malam. Jadi untuk kesehatan lingkungan di hotel ini sebenarnya adalah sangat penting ya Pak ya. Karena ini kan terkait dari pertama jadi standar kami di hotel, kemudian standar pelayanan juga dari karyawannya masing-masing, kemudian kebersihan dan kerapihan di area kerja masing-masing Pak. Jadi kami kan ada yang area yang dimana itu ada yang tidak bersentuhan dengan tamu dan ada yang langsung bersentuhan. Ada yang tidak bersentuhan dengan makanan dan ada yang tidak bersentuhan dengan makanan gitu. Jadi kesehatan lingkungan itu juga akan menjadi satu tolok ukur untuk customer kami. Nah, jadi kalau ya dengan katanya kalau ibarat hotelnya itu kalau dipandang bersih, kemudian standar makanannya juga tinggi, itu kan menjadi satu value yang bagus lah buat kami pelaku hotel. Ini seperti itu Mbak. Jadi memang pentingnya karena memang berhubungan dengan konsumennya langsung begitu, Iya, dengan para tamu gitu dengan ya para Bapak ya. tamu. Ketika pihak hotel bisa menjaga kebersihan atau lingkungannya tetap sehat gitu, berarti itu akan menambah nilai yang positif untuk tamu-tamu hotel. Ya, yang pasti itu nilai ya. jual yang tinggi juga. Betul. Nah, untuk di Royal Singosari sendiri, apa sih Bapak yang sudah dilakukan untuk menjaga kesehatan lingkungan itu sendiri? Oke, baik. Jadi yang pertama juga kita karyawan-karyawannya juga ada pemeriksaan kesehatan seperti rectal swab. Oh, Itu untuk yang bersentuhan Iya, dengan iya. makanan. Makanan ya. Nah, itu sudah Kemudian dilakukan. Kemudian kalau yang dari sisi lain kita juga memisahkan sampah-sampah yang terkait dengan sampah kering, sampah basah. Kemudian ada juga tes limbah B3 Bapak. Oh, Nah, iya. itu juga kita sendirikan untuk tempat penyimpanan ini ya. Terus untuk yang terkait dengan yang public area kayak di lobby gini tuh kita juga ada pest controlnya Ibu, Bapak. Iya. Jadi yang terkait misalkan terkait dengan paling umum tuh biasanya nyamuk. Oh, iya, Nah betul. itu Nyamuk ya. ya. Terus kemudian di saluran-saluran pembuangan itu juga secara berkala Pak kita di-maintain oleh pest control, diperiksa. Itu sih kira-kira. Berarti memang untuk kesehatan lingkungan benar-benar sangat diperhatikan di situ ya Bapak Ya betul, ya. sangat sekali. Nah, jadi merupakan salah satu istilahnya hal yang dipentingkan dan diperhatikan untuk difokuskan dalam pengoperasionalkan di hotel seperti itu ya Bapak ya. Tepat sekali Pak. Nah, untuk
Mungkin kalau kita kembali lagi nih ya, kita kan bahas masalah ada Hakli juga nih ya. Ini menurut para dewan pakar ini ya, untuk kesehatan lingkungan di hotel itu seharusnya itu seperti apa, Bapak? Mbak Dwi, Boleh, silahkan. Terima kasih Mbak Dwi. Selamat malam Pak Iskandar. Malam Bapak. Terima kasih. Pemirsa, kalau kita tadi mendengarkan apa yang sudah dilakukan oleh pihak Betul. hotel, Betul. bagus sekali Pak. Jadi ternyata hotel ini sudah melakukan itu tadi. Oke. Ya, kenapa? Satu, hotel ini adalah jasa. Betul. Ya, jasa ini adalah memberikan yang terbaik untuk customernya. Iya. Siapa? Ya tamu tentunya. Tamu itu bisa menginap atau sedang hanya cukup di mana itu, di kafenya atau di restonya, atau menemui teman yang sedang berhuni di sini. Betul. Nah, apa yang disampaikan oleh satu, bahwa aktivitas saudara hotel itu pasti ada set produk yang Betul. dengan limbah. Iya. Limbah ini ada padat, ada cair. Tadi Bapak Iskandar mengatakan, oh kami sudah memilah sampah. Oh bagus. Kenapa? Karena setiap tempat yang berkegiatan pasti ada sampah. Sampah yang kering tadi di dalam dunia kesenian dikenal dengan rabis, Pak Tri. Betul. Sama-sama kering. Kemudian Yeah. ada sampah basah. Sampah basah itu ada sampah gak busuk, Pak Tri. Betul. Sehingga di sini dibilang ini terima kasih Pak Iskandar, berarti Pak Iskandar ini sudah juga membantu pemerintah. Betul. Kenapa? Karena pemilihan sampah ini adalah diawali dari tempat penghasilnya, tempat hotel. Betul, betul. Itu sampah berarti ya. Sampah itu disediakan. Kalau hotel beda. Kalau hotel tidak hanya sekedar kapasitas cukup untuk menampung sampah, tetapi secara estetika itu juga dijaga keindahannya. Betul. Karena hotel ini Nah, tempat iya. pariwisata Mbak Dewi. Benar. Nah, kemudian secara rutin sampah ini akan dikumpulkan di tempat pengumpulan. Betul. Baru nanti bekerja sama dengan DKRTA akan dibawa ke tempatnya. Yang menarik Mbak Dwi, ternyata pihak hotel ini tadi juga mengkhususkan, memisahkan Betul. dengan B3-nya. Betul. Peraturan pemerintah RI 101 itu mengamanahkan setiap penghasil limbah B3 wajib untuk melakukan pengelolaan Mbak Dwi. Iya, betul. Karena ada ancaman hukumnya loh. Iya, karena Terima kasih Pak Iskandar sudah peduli dengan Iya. ini salah satunya. Nanti kemana? Oleh pihak hotel harusnya nanti di pihak ketiga kan Bapak. Ya, ada satu organisasi yang punya kewenangan untuk melakukan pemusnahan dan itu berizin Mbak T. Ya, itu diatur di dalam peraturan. Kalau di tempat kami di Bajankes itu ada khusus berdasarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu di nomor 56 itu diatur di sana. Oleh karena itu apa? Kita semua dilakukan semata-mata untuk melindungi semua manusia yang ada di Betul. bumi ini, termasuk Pak Iskandar Iya, sampaikan. betul. Tadi limbah, betul sekali. Jadi limbah yang dihasilkan itu dari mana? Dari aktivitas kamar hotel, Betul. dari laundrynya, dari proses produksi makanan yang disiapkan untuk customernya, atau nanti customer yang tidak umum tapi dia juga ingin diner di sini, Iya. itu semuanya dilakukan. Saya terima kasih dan apresiasi. Perlu kami sampaikan Bapak Iskandar, pemirsa, bersih belum tentu aman. Iya, Ya. betul. Oleh karena itu kami juga menyampaikan secara berkala. Tadi juga pemeriksaan ya, itu saya kira betul. Dan perlu kami sampaikan, hotel ini termasuk salah satu yang diawasi oleh teman kami Iya, itu, sebagai tenaga kesehatan yang aktif sebagai ASN-nya. Itu betul. dinas kesehatan salah satu itu adalah mengawasi di hotel tempat umum, itu menjadi tugas mereka. Nah, perlu kami sampaikan juga bahwa di dalam pengelolaan hotel itu selain tadi disampaikan, ternyata beliau juga memperhatikan masalah PESCON tadi. Betul. Betul sekali Pak. Jadi PESCON ini salah satu pihak ketiga yang punya kewenangan di dalam melakukan penekanan satu populasi, yang mana populasi ini disinyalir menjadi perantara. Dan coba lihat Mbak Tia, kalau kita masuk, saya tidak melihat lalat. Lalat Iya, itu termasuk faktor. betul. Secara mekanis dia itu mampu memindahkan penyakit ke makanan atau minuman customer. Betul. Nah, coba kalau kita masuk itu ada udara. Itu sebenarnya bukan kalau kita di plaza ya, Iya. atau hotel, orang pada ngisi ini.
dikira ini untuk tahu, bukan, sebenarnya ini cara untuk mengkat agar vektor atau serangga tadi tidak masuk sebenarnya. Oh, gitu. Itu sudah diantisipasi itu. Benar. Jadi bukan sekedar angin Iya, ini buat kan- mendinginkan iya, suasana iya, gitu, ini kan tidak satu ya umum Bapak ya? Iya Jadi itu betul. sebenarnya satu upaya untuk memisahkan agar semua investasi vektor Betul. yang mau masuk itu terhalangi. Yang berbeda tadi Pak Isan tadi retorsa, saya kira itu bagus. Begini pemirsa, kami sampaikan, seluruh food handler atau penjamin makanan ya itu wajib untuk memiliki layak sehat tadi. Betul. Dan secara berkala itu dilakukan rektal swab. Kenapa? Untuk mengetahui apakah dia higienis di dalam menjaga dirinya supaya tidak menjadi sumber penularan kepada customer yang makan atau minum minuman yang diolah oleh mereka, Pak. Jadi saya kira kami berapresiasi Pak Iskandar, memang harus begitu Pak. Jadi kebetulan gini Mbak Dewi, saya ini sebagai anggotanya Pak Dwi di forum cabang Agri Surabaya, kebetulan kami juga bermitra, ya kami juga anggota forum kota Surabaya, ya. Dan perhotelan itu menjadi salah satu yang kami advokasi agar tetap menjalankan kegiatan untuk mengamankan tidak hanya pada customer Mbak Dewi, termasuk pada kru hotel sendiri. Semuanya gitu ya Bapak ya. Apakah hotel melarang bagi mereka yang mau menginap? Selama dia bayar sudah standar, dia lakukan. Malah dicari ya, dicari. pelanggannya itu Betul malah ya, dicari ya. gitu Betul, ya, Pak. Pak Tapi ya. apakah mereka punya pengeluaran atau tidak? Kita nggak ngurus. Tetapi apa yang dilakukan pihak hotel agar room boy-nya, agar semua di sini aman. Nah, ini saya kira juga perlu diperhatikan keselamatan Pak ya. Jadi tata cara pencucian daripada sarana seperti spray itu dilakukan ada tahapan yang baik. Kemudian secara berkala melalui Kespeskon atau mungkin Pak Iskandar bisa konsultasi kepada Dinas Kesehatan Pak Dwi dan kawan bagaimana untuk proses sensasi ruangan secara berkala. Karena Pak ini sebenarnya kalau nggak salah terpusat ini AC nih, ya. Nah, itu bisa secara berkala disucikan ruangannya. Nah, gitu ya. Ini menjadi saran. Iya, betul. Tapi by the way, apa yang dilakukan pihak hotel saya apresiasi, memang itu harus, mohon itu juga menjadi perhatian Bapak ya. Ini dijaga. Juga pihak hotel ini juga harus punya kerjasama dengan Fasiankes Mbak Dewi. Kenapa? Kalau sewaktu-waktu ada masalah yang menyangkut dengan masalah kesehatan, baik itu customer atau pengunjungnya, tamu dari customer atau mungkin kru, maka itu ada SOP-nya. Kemana dia dibawanya ketika penanganan pertama tidak mengatasi. Di sini dengan siapa Pak? Di sini kita ada klinik terdekat Pak di Tegasari ini. Betul Pak. Nah, kami sarankan untuk semua hotel juga yang ada di Surabaya, di mana saja sebaiknya seperti ini. Jadi sudah punya MOU dan SOP disebutkan. Ketika perlu rujukan maka disebutkan maka rumah sakit mana yang sudah dituju itu supaya tidak terjadi. Ini Pak kemana? Nggak ada. Itu menjadi contoh yang baik. Saya kira itu tetap dipertahankan Pak ya. Ya luar biasa. Berarti untuk dari Royal sendiri memang sudah sesuai standarnya sebenarnya ya Pak ya, luar biasa. Dia uji petik limbah saja betul sekali. Jadi begini Mbak, hotel ini ada limbah cair Mbak. Itu secara berkala saya betul sekali. Apakah hotelku itu memenuhi baku mutu? Apakah aku menjadi kontribusi pencemaran lingkungan? Saya kira benar sekali. Nah, ketika ada masalah nanti Pak Iskandar dari pihak manajemen bisa konsultasi kepada Hakli atau dengan pihak-pihak anggota Hakli atau yang berkompeten di dalam. Kompeten gini Mbak B, seringkali kompeten itu ada kemampuan minimal, tapi punya kewenangan nggak? Iya, betul. Anggota Hakli diberi kewenangan. Kenapa? STF tadi. Iya. Jadi dia tidak hanya mampu, tetapi punya kewenangan. Betul. Ya, kewenangan apa? Surat tanda registrasi tercatat dulu, baru dia nanti memiliki izin kerja atau praktek profesinya. Baik, itu nanti akan kita bahas lagi ya masalah bagaimana pencegahan, kemudian nanti bagaimana problem solvingnya seperti itu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi di segmen selanjutnya ya Bapak. Kita akan ngobrol lebih lanjut lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Khusus.
Oke pemirsa, kembali lagi dalam dialog khusus. Kita sudah ada di segmen terakhir ini Bapak ya. Tadi kita sudah berbincang sangat banyak sekali mengenai bagaimana itu lingkungan yang sehat, kemudian bagaimana peran Hakli dalam menjamin lingkungan yang juga sehat gitu. Kemudian juga tadi di hotel juga bagaimana sih gitu ya Bapak ya, peran di dunia perhotelan itu seperti apa untuk menjaga lingkungan yang sehat gitu ya. Mungkin ini untuk pemirsa di rumah, karena memang seperti yang disampaikan tadi ya Pak ya, bahwasannya memang ini bukan semata-mata tugas pemerintah untuk menjadi yang menjaga lingkungan gitu, yang menjaga kesehatan lingkungan, tapi juga masyarakat, terutama pemirsa yang ada di rumah ini juga ya, juga memegang peranan yang sangat penting. Mungkin bisa diberikan pesan-pesan untuk pemirsa di rumah ini Bapak, bagaimana sih cara menjaga lingkungan yang sehat seperti itu? Mungkin bisa dimulai dari Pak Dwi, silahkan. Yeah. Terima kasih Mbak Dewi. Jadi benar ya yang Jenengan sampaikan tadi oleh Mbak Dewi, bahwa kesehatan lingkungan ini bukan menjadi tanggung jawab dari pemerintah. Jadi menjadi tanggung jawab kita semuanya. Seluruh masyarakat mempunyai tanggung jawab terhadap kesehatan yang ada di lingkungan kita, ya. Seperti yang dilakukan oleh pihak Hotel Royal Singosari Cendana ini sudah bagus. Ini adalah bagian dari upaya masyarakat yang dilakukan untuk mencegah atau terjadinya penularan di tempat-tempat umum seperti di hotel seperti ini. Kemudian kalau yang di lingkungan masyarakat, di pemukiman, ini juga di sana masyarakat, mari kita mulai dari lingkungan yang ada di sekitar kita, yang ada di lingkungan rumah terutama. Mari kita memilah sampah, mari limbah kita, mari kita kelola. Nah, mari makanan kita kelola supaya makanan ini tidak menjadi sumber jadi penularan penyakit bagi anggota keluarga kita. Air minum juga gitu, harus kita kelola supaya air minum ini tidak menjadi sumber penyakit kalau kita minum. Air bersih yang kita gunakan juga gitu, yang kita gunakan untuk mandi, untuk mencuci pakaian, untuk mencuci bahan makanan dan sebagainya, itu kita kelola bagaimana air bersih ini bisa menjadi air yang bisa bermanfaat, menjadi berdaya guna, dan tidak menjadi penularan bagi penyakit bagi anggota keluarga kita terutama. Gitu. Jadi memang dimulai dari hal-hal kecil terlebih dahulu di sekitar kita ya Bapak ya, tapi hal kecil itu akan memberikan dampak yang sangat luar biasa untuk lingkungan seperti itu ya Bapak. Benar. Mungkin dari Pak Win ada tambahan juga untuk pesan-pesan buat pemirsa di rumah. Mbak Dewi, kebetulan tadi telah disampaikan oleh Ketua Cabang Surabaya Pak Dwi. Terima kasih Pak Iskandar. Pemirsa, jadi satu hal yang perlu kita garis bawahi, bahwa lingkungan sehat itu tanggung jawab kita bersama. Betul. Kita tidak perlu menyalahkan orang lain. Mari dari diri kita sendiri, dari rumah kita sendiri. Kalau hotel ini juga, mari dari hotel itu sendiri. Iya, betul. Ayo melihat tempat kami jangan sampai menjadi sumber penularan dari customer kita maupun tetangga hotel itu sendiri. Jadi terima kasih Pak Iskandar yang telah melakukan seperti tadi, dan pesan saya Pak Is dan Mbak Dewi yang disampaikan oleh Ketua Hakli tadi, perlu pengawasan sekarang. Iya, betul. Apakah yang dilakukan masyarakat, baik itu masyarakat di pemukiman, di hotel, di tempat kerja, di mana-mana saja, perlu ada pengawasan, yaitu perlu adanya tenaga yang mengawasi. Iya, betul. Mesti di hotel ini contoh, itu menurut kami perlu ada tenaga kesehatan lingkungan yang memberikan jaminan pengawasan. Kenapa? Di kesehatan lingkungan itu ada tugas inspeksi, ya, didahului dengan tugas counseling. Setelah inspeksi, maka mereka tahu permasalahan yang terjadi. Maka ada tugas apa? Intervensi. Intervensi adalah pemecahkan masalah sesuai dengan masalah yang timbul. Iya, itu betul. kali pesan kami kepada siapa saja. Betul. Dan kepada tempat-tempat di mana ada public area atau public service, ya, itu seyogyanya ada tenaga kesehatan lingkungan, ya. Supaya apa sih? Supaya kita ini semua terhindar dari investasi atau serangan penyakit menular maupun tidak menular. Karena kesehatan lingkungan itu
pada awal sejarahnya Mbak Dewi kami sampaikan itu adalah mencegah penularan penyakit menular. Betul. Ternyata perkembangan ilmu dan teknologi ini ternyata penyakit itu tidak hanya menular, tapi tidak menular kan akibat apa? Racun. Yeah. Oleh karena itu peran kami untuk semua tempat umum termasuk pertolan ini Pak Iskandar itu juga sebaiknya ada tenaga pengawas. Betul. Dan secara rutin nanti bahwa bukti pengakuan publik bahwa kami telah melakukan pengukuran kualitas udaranya, kami juga melakukan pengukuran terhadap air yang kami gunakan untuk customernya, kami juga melakukan pengukuran daripada kualitas makanan, apakah ada mikroba di sana, usap alat, termasuk tadi yang sudah dilakukan itu bagus sekali, itu terus dibatalkan Pak Iskandar ya. Saya kira gitu pemirsa, marilah kita menjaga lingkungan karena memang lingkungan itu perannya nomor satu. Namun demikian jangan lupa, ayo perilaku kita, mari kita perilaku PHBS, kebiasaan mencuci tangan sebelum dan sudah makan. Misalkan kalau kita BAB, biasakan kita mencuci tangan pakai sabun setelah BAB, dan biasakan mencuci tangan dengan sabun sebelum makan. Dan kami selaku dari Dewan Pakar yang dipercaya oleh Mas Dwi, kami punya akademisi bahwa kami juga mencetak tenaga-tenaga untuk kepentingan masyarakat umum. Karena kami selama kami tidak diketahui masyarakat, karena kami lahir untuk kementerian kami Mbak Dewi. Jadi kami mencetak tenaga, direkrut, tetapi kami menyadari ternyata lulusan kami ini penting, sehingga para lulusan ini menjadi penting wadah untuk memelihara profesional mereka. Maka kami juga bertanggung jawab untuk membina anggotanya. Maka tahun 80 disepakati didirikan profesi ini ya. Saya kira demikian Pak Dewi, dan terima kasih sekali Pak Iskandar dan pemirsa. Marilah kita berangkat dari rumah kita sendiri. Demikian. Untuk teman-teman pemirsa di rumah begitu ya Bapak? Iya. Dari Pak Iskandar sendiri, apa sih yang ingin disampaikan mungkin selama ini gitu ya, ada mungkin keluhan atau mungkin dari tamu-tamu hotel, bagaimana sih seharusnya gitu untuk juga menjadi bagian untuk menjaga lingkungan di kesehatan di hotel itu seperti apa? Mungkin ada yang disampaikan Pak? Iya, kalau dari sisi kami pelaku di perhotelan sendiri sih ya, khusus untuk menghimbau ke masyarakat yang menggunakan fasilitas hotel. Jadi juga bisa bisa diterapkan bahasanya memilah sampah ya. Jadi bisa jadi ada sampah yang di dalam kamar tuh juga mungkin bisa dipilahkan yang kering yang mana, yang organik yang mana. Ya, terus kemudian juga sama-sama menjaga kebersihan lah. Jadi memang di hotel memang sudah ada stafnya yang bersih Bapak Ibu. Cuman kalau misalkan kita sadar akan kebersihan dari kita sendiri itu akan lebih baik. Iya, seperti yang diinfokan tadi, mungkin mencuci tangan itu ada salah satu wujud ya, untuk supaya kedepannya bisa lebih bersih lagi. Demikian sih dari kami. Iya, jadi intinya kalau misalkan kita ambil kesimpulan begitu ya Bapak, sebenarnya untuk masyarakat itu sendiri memang seharusnya dimulai dari kesadaran diri begitu ya Bapak, mengubah pola hidup, kemudian juga membiasakan diri dengan kebiasaan-kebiasaan yang sehat seperti tadi mencuci tangan begitu ya Bapak ya. Jadi memang itu sangat penting untuk dilaksanakan seperti itu ya. Mungkin ada pesan-pesan terakhir juga mungkin Bapak buat mungkin saya tambahkan saja. Silakan Jadi gini pemirsa Mbak Dwi, bahwa tadi kan ada 3 faktor ya untuk penyakit. Jadi jangan kita takut adanya kurang, paling tidak satu dari perantara kita tadi kesehatan lingkungan berperan untuk memutuskan mata rantai. Tapi jangan lupa, mari kita sebagai calon penderita ini membenahi diri kita. Jangan lupa kecukupan istirahatnya, jangan lupa kecukupan gizinya, budaya merasakan kesehatan sebelum sakit, kemudian budaya makan buah dan sayur, itu sudah menjadi anjuran Presiden. Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2012 itu tentang gerakan masyarakat hidup sehat. Dan apalagi jangan lupa setiap 30 menit kita harus berolahraga ya. Ini biar ya tabari. Betul sekali. Jangan mengkonsumsi hal-hal yang bisa merugikan diri kita sendiri ya. Itu jadi ini cara kita memprotek. Jadi tingkatkan kesehatan kita, pencegahan. Kenapa? Karena fase prepatonis tadi itu pencegahan ada 2 kegiatan. Satu, meningkatkan kesehatan apa dengan promotion health, dan yang berikutnya adalah specific protection atau pencegahan. Jadi profesi kami itu berperan untuk mencegah, tetapi kami juga menyarankan sebelum Anda jatuh sakit,
dari calon pemerintah baru, mari kita tingkatkan kesehatan kita melalui kecukupan gizinya, kecukupan istirahatan, cukup istirahat. Mari kita ke pelayanan kesehatan memeriksa diri sebelum sakit. Insya Allah tidak hanya corona saja, semua penyakit itu bisa kita cegah mulai dari kita sendiri. Begitu, Mbak Dewi. Ini memang akan semakin lebih efektif kalau misalnya semuanya ikut andil. Betul sekali, ya, Bapak. betul. Ya, memang Iya. tidak hanya satu pihak saja, tapi juga semua pihak juga ikut Betul andil sekali. seperti itu ya Bapak ya. Baik, pemirsa, kita sudah membahas tuntas ya Bapak ya masalah kesehatan lingkungan seperti apa, masalah peran terutama juga hotel juga seperti apa, pesan-pesannya untuk pemirsa di rumah juga seperti apa ya. Mungkin ini yang lebih penting ini adalah kesadaran diri kita, bagaimana untuk kita menjaga kesehatan diri dan juga kesehatan lingkungan karena itu merupakan sebuah hal yang sangat penting untuk saat Betul ini sekali. gitu ya Bapak ya, untuk kehidupan seperti itu ya, dan dampaknya juga sangat teramat sangat besar. Baik pemirsa, kita ucapkan terima kasih untuk para narasumber kita yang luar Sama-sama. biasa ini pada hari ini. Terima kasih juga untuk Pak Iskandar untuk waktunya. Luar biasa sekali ini. Saya juga banyak memperoleh pelajaran, pengetahuan Ya. baru gitu masalah Terima kasih, bagaimana Mbak Dewi. cara kita menjaga kesehatan tidak hanya diri tapi juga lingkungan Terima seperti kasih. itu. Betul Baik, sekali. kita juga berterima kasih ini Bapak Iskandar untuk Hotel Royal Singosari Cendana ini yang sudah menyediakan tempat untuk kita hari ini ya Bapak. Terima kasih. Kita hari ini ada di Hotel Royal Singosari Cendana di Jalan Kombes M Duriat nomor 6, betul ya Bapak ya? Ya, mungkin bisa dicek sendiri apakah sudah benar-benar sesuai seperti yang dikatakan, seperti yang tadi disampaikan sesuai standar begitu ya Bapak di sini. Terima kasih untuk pemirsa di rumah atas kebersamaannya. Kita akan kembali lagi nanti di episode-episode selanjutnya. Jangan lupa juga untuk selalu follow Instagram kita di surabayatv.official dan juga subscribe YouTube channel kita di Surabaya TV. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ya.